Assalamualaikum Kak Ria, boleh sharing pendapatnya mengenai orang NPD? Waalaikumsalam. Boleh banget. Menurut Kak Ria, ciri paling umum dari orang NPD itu seperti apa? Belakangan ini aku menduga atasanku ini sepertinya NPD. Setiap kali bicara atau diskusi dengan dia, rasanya tuh energiku habis terkuras, kayak drain gitu ya. Hal-hal simpel yang seharusnya bisa selesai dibahas dalam waktu 15 menit, kalau sama dia itu bisa 2 jam. Memang sih ini hanya dugaanku aja dan belum tentu dia NPD. Tapi menghadapi orang satu ini betul-betul melelahkan secara mental. Adakah cara atau doa ketika menghadapi orang-orang seperti ini? Mohon pendapatnya Kak. Terima kasih. Menarik nih. Oke, jangan kemana-mana. I'll be back soon. Loh Mbak, kok langsungan sih? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Menarik karena kayaknya gue tuh memang sering ketemu dengan orang-orang kayak gitu ya. Tapi ya nggak selalu bos. Dan kadang-kadang gue nemu yang dia justru bawahan atau staff atau member, tergantung karakternya ya. Nih tapi sebelum jauh nih, kita harus menyamakan dulu apa sih NPD itu. Nah kita ngomongin teori karena sebenarnya gue nggak suka banget yang namanya teori ya. Tapi mau nggak mau kan kita harus tetap baca kan. Tanpa teori ibarat kata kita nggak ngerti petanya. At least kita tahu petanya seperti apa, gambaran secara besarnya dulu. NPD atau Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik adalah kondisi mental di mana seseorang memiliki perasaan penting yang berlebihan. Kebutuhan mendalam akan perhatian dan kekaguman serta kurangnya empati terhadap orang lain. Orang dengan NPD seringkali memiliki harga diri yang rapuh. Nggak tahu kan lo, harga dirinya justru sangat rapuh dan sangat sensitif terhadap kritik atau kegagalan. Mereka mungkin terlihat sombong, manipulatif dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Keren ya? Nah, kalau menurut teori nih, ini kita masih ngomongin teori cuy. Ciri-ciri NPD itu pertama, punya rasa superioritas. Jadi dia tuh kayak ngerasa lebih baik dari orang lain. Lalu yang kedua, fantasi kesuksesan. Mereka sering terobsesi dengan fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, ya, kecantikan or anything lah ya. Yang ketiga, eksploitasi. Cenderung memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan perasaan mereka. Nah ngomongin kasusnya nanti dulu ya. 4. Kurangnya empati. Sulit merasakan atau memahami perasaan orang lain. Yang kelima, iri hati. Mereka sering menganggap bahwa orang lain tuh iri sama dia. Ini tuh sebenarnya di ilmu psikologi namanya self perception. Self perception ini adalah mengira bahwa orang lain itu seperti dia. Sebenarnya yang dia ceritakan bahwa orang lain iri ke dia itu adalah dia ke orang lain. Padahal kan gak semua orang kayak gitu ya cuy. Dan yang keenam adalah perilaku arogan. Sering menunjukkan sikap yang sombong, angkuh, apalagi kalau dia bos. Kayak gue bos loh gitu kan, gue bos loh. Jadi kadang-kadang dia pakai kekuatan atau power atau jabatan dia untuk mempressure itu apa ya? Menekan bawahan-bawahannya atau orang lain. Nah kira-kira kayak gitu sudah paham belum? Hah? Apa? Iya namanya orang baca kadang-kadang kan kalau nggak ngalamin nih itu belum bisa relate atau belum bisa memahami sampai ke dasar banget ya nggak. Kadang orang udah ngalami pun itu kalau memang dia nggak ngeh gitu ya, nggak bisa nyambungin antara teori sama relati lagi sama apa? Antara teori sama pengalaman dia. Nah, gue ada di sini nih teman-teman untuk menyambungkan antara yang lo alamin dengan teori. Disclaimer dulu nih teman-teman bahwa namanya teori psikologi itu POV-nya banyak banget. Ketika ada orang yang berbeda pendapat, even itu seorang ilmuwan sekalipun, itu hal biasa di ilmu psikologi ya. Jadi bukan berarti ketika beda pendapat itu yang lain salah. Itu dulu poin penting yang harus kita pahami tentang ilmu psikologi. Dan siapapun tuh berhak untuk beropini atau berteori. Orang-orang NPD ini, kalau menurut gue ya, sesimpel ini. Orang itu tuh berfantasi atau punya pemikiran bahwa dia adalah seorang idol. Nah dia gak bisa ngebedain bahwa itu sebenarnya hanyalah sebuah fantasi dan bukan realita. Jadi di mata dia semua orang itu tidak lebih baik darinya.
Ya apa aja, bisa dari sisi agama, dari sisi kepintaran. Dan lucunya, anehnya, mostly dari semua aspek kehidupan dia merasa dia lebih baik. Bisa dibilang jarang banget dia merasa tidak lebih baik dari orang lain. Even though, walaupun di mulut dia itu mengakui bahwa oh iya dia memang lebih baik, apalah gue gitu kan. Itu kadang-kadang orangnya hanya untuk humble brag gitu loh. Humble brag tuh apa ya, bahasa gampangnya tuh merendah untuk meninggi gitu. biar terlihat humble kan. Sebenarnya kalau misalkan melihat karakter seperti itu, kita pun pernah lah merasa lebih tinggi, apa ya, bisa dibilang sombong ya. Kalau di Islam tuh sebenarnya lebih ke sombong, merasa lebih baik dibanding orang lain. Dan yang kedua adalah menolak nasihat. Kata-kata yang menurut gue tuh epic banget ya, definisi sombong itu cenderung ke NPD. Kita semua punya potensi untuk seperti itu. Nah masalahnya NPD ini kan udah menjadi disorder. Disorder itu berarti ada sesuatu yang sudah menjadi karakter. Apa itu karakter? Karakter itu sesuatu yang mereka lakukan udah menjadi autopilot. Udah kayak otomatis aja gitu alam bawah sadar mereka. Dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan konsisten. Bukan hanya sekali dua kali doang. Kalau kita kan kadang-kadang mungkin sekali dua kali ya godaan setan gitu ya kita. Emangnya kita bukan NPD? Jangan-jangan kita NPD juga loh. Mungkin kasus NPD pertama di alam semesta ini adalah ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku NPD-nya itu siapa? Iblis. Iya, benar, iblis. Dia lebih senior, dia merasa lebih superior dibanding Nabi Adam. Padahal kalau misalkan ngomongin tentang realita guys, jin itu tercipta dari apa? Dari api ya? Iya. Kalau misalkan Nabi Adam, for your information aja, langsung diciptakan dengan campur tangan Allah langsung lah ibaratnya. Kalau jin tuh enggak. Kalau misalkan mau melihat dari sisi realita, itu lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Adam kan? Sebenarnya ya, tapi dia enggak sampai ke situ. Yang dia gunakan adalah statement bahwa dia tercipta dari tanah. Nabi Adam tercipta dari tanah, yang mana menurut si iblis, tanah tidak lebih baik dibanding api. Ya pinter-pinternya dia ngeles lah ya. Makanya manusia itu tetap punya potensi NPD. Kayak kita tetap ada bibit-bibit narsis tuh tetap ada. Bukan berarti ketika yang bukan NPD terus sama sekali nggak ada perasaan merasa lebih baik. Enggak, kadang sesekali dua kali kita kegoda sama setan, kebawa kayak mereka ya kan, si para NPD-er ini. Nah gini ya, orang-orang tuh nggak bisa kalau self diagnose gitu. Kayak misalkan orang NPD suruh refleksi, oh jangan-jangan gue narsistik nih, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Karena dia superior, nggak mungkin dia mengakui bahwa apa yang dia lakuin salah itu dulu. Jadi kadang-kadang jangankan ke orang lain nyuruh ngomong dia NPD gitu, nyuruh dia NPD. Jangankan orang lain ngomong dia NPD, dirinya sendiri tidak mengakui. Andai kata dia NPD, dia nggak akan mengakui, apalagi kita ya kan. Siapa lu ngomong-ngomong gue NPD? Begitu. Jadi nggak mungkin lo tunjuk-tunjuk atau berdebat bahwa lo tuh narsis, lo nih percuma, drain. Endingnya adalah drain. Next question adalah gimana cara menghadapi orang-orang NPD. Sebisa mungkin no conversation, no interaction, nggak ada interaksi sama sekali. Karena ada beberapa orang yang berusaha kayak mungkin karena dia belum paham aja kali ya gitu kan. Mungkin mereka karena nggak tahu aja kali ya. Akhirnya mereka tetap stay di situ, bertahan, bersabar. Akhirnya endingnya ngenes sendiri. Karena orang-orang ini mengira bahwa si orang NPD ini sama kayak wataknya dia, masih bisa dirubah. Ya bisa, watak itu bisa berubah kalau Allah menghendaki dan orangnya mau itu ya. Jadi kalau bisa, yang pertama lo harus lakuin menghadapi orang NPD ini adalah no interaction sama sekali. Dan masalahnya kan nggak mungkin ya kalau misalkan bawahan tiba-tiba nggak ada interaksi dengan bosnya. Berarti kita akan menuju step yang kedua, di mana mau nggak mau lu harus berinteraksi sama si orang ini. Perkaranya atau nah tantangannya guys, kita itu yang di lapangan kita kerja fokus untuk mencari nafkah misalkan atau mencari penghidupan, itu fokus kita ya sederhana, kerja, simple as that. Kita melihat problem lalu kita solve. Jadi kita fokusnya ke problem solving.
Sementara orang-orang NPD, terutama bos-bos yang punya karakteristik NPD ini, ya lah saya narsistik lah ya. Fokus mereka bukan untuk menyelesaikan masalah. Ingat, fokus utama mereka adalah menunjukkan bahwa gue lebih superior dibanding lo. Lo butuh gue nggak butuh lo. Lo menghamba sama gue, gitu. Jadi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, yang cukup 15 menit, dia akan putar-puterin sampai 2 jam. Tujuannya drama. Ya kan, tujuannya drama, bukan tujuan untuk menyelesaikan masalah itu dulu. Jadi sesuatu yang harusnya bisa kamu kesana aja, enggak, dia akan putar-puterin dulu. Kamu sih, bla 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 bla. Jadi akan selalu ngomong tentang personal biasanya. Hah? Oh, banyak yang ngalamin. Alhamdulillah, nggak cuman gue dan nggak cuman teman gue yang tadi nanya. Dan mereka tidak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat salah dan tidak mau terlihat lemah. Nggak mau terlihat lemah tuh seperti apa? Nggak mau terlihat lemah menurut orang-orang NPD ini adalah perasaannya tuh terlihat, terbaca gitu. Dia nggak mau tuh orang-orang kayak gini. Dia harus tetap nampak ya, nampak realistis. Sebenarnya biasanya otaknya tuh nggak realistis, tapi kata-katanya itu seolah-olah bulat biar apa? Biar nampak realistis. Orang-orang realistis bisa nangkep ini loh. Cuma kadang-kadang dia nggak mau membuang energi untuk berdebat. Tapi dia bisa nangkep bahwa apa sih bulat gitu loh. Bahasa sederhananya tuh bulat kalau ngomong dan tidak menyelesaikan masalah. Bener nggak? Bener nggak? Jawab dulu. Bener. Dulu gue pernah punya bos yang bulat. Dia tidak mau ngomong yes or no. Nggak mau ngasih keputusan. Padahal kita yang di bawah itu kan butuh keputusan. Harus ada jawaban. Karena apa? Yang ngasih jawaban keputusan atau disposisi itu bos gue. Nggak bisa kalau di ranah gue. Ditanya tuh nggak jawab, nggak jelas. Maunya apa tuh nggak jelas. Akhirnya gue tembak. Walaupun mungkin dia nggak nyaman. Gue melihat dia nggak nyaman seperti itu. Tapi ini bukan masalah personal nih guys. Ini masalah problem yang harus segera diselesaikan. Akhirnya gue tanya, gue tembak dengan pertanyaan yes or no question. Langsung to the point. Jadi ini boleh nggak? Jadi kalau kayak gini berarti nggak boleh. Tapi memang sudah saya jelaskan. Ini customer butuh ini loh bos. Jadi ini boleh atau enggak? Baru dia ngomong yes or no. Kenapa dia nggak berani ngomong yes or no? Karena dia takut suatu saat keputusannya itu dijadikan untuk melemahkan dia, untuk menyalahkan dia. Dia itu berpikir buruk ke orang lain. Padahal sebenarnya itu adalah dia. Yang kayak gitu tuh dia gitu loh. Kita orang lain tuh nggak mikir sampai ke sana, nggak ingin menyerang bos kita gitu loh. Iya kan? Kita hanya berpikir bahwa ada masalah nih bos, kelarin. Kita nggak mikirin bahwa suatu saat aku akan menggunakan ini untuk menyerang bos gue. You what for gitu loh, buat apa? Buat apa nyerang bos gue? Gue juga nggak ada keinginan sama sekali untuk jadi bos. Ribet tau gitu kan. Cuman karena wataknya itu bukan watak gue, jadi dia mengira bahwa orang lain itu seperti dia, yang punya pikiran buruk atau niatan buruk sama dia. Tuh. Nah lalu yang ketiga, ada orang-orang NPD yang merasa bahwa lu adalah musuh dia. Orang-orang NPD ini tuh punya klasifikasi, asik. Jadi orang-orang di circle-nya NPD ini, dia punya klasifikasinya. Itu otomatis dia kayak orang ini bisa gua manfaatin nih, ya kan? Dia bakalan jaga orang-orang itu, manfaatin terus. Nah sementara ada orang-orang yang nggak mau dimanfaatin, disuruh nganter jemput anaknya misalkan, dia nggak mau, si bawahannya nggak mau. Karena apa? Karena di luar job desk dia. Dimanfaatin ini disuruh bayarin dulu nggak mau juga. Straight to the point, say no gitulah ibaratnya. Itu udah jadi musuh tuh buat orang kayak gitu, buat orang NPD maksudnya. Dan juga orang yang sukanya membuat dia itu vulnerable. Vulnerable tuh terlihat lemah dan terlihat salah. Entah ngebantah, ngedebat, itu dia langsung auto nggak seneng. Dan dia kayak jaga jarak. Terus dia kasih power bahwa ini gue bos lo harus tunduk sama gue. Kecuali ketika dia ada maunya sama kamu, dia akan baik-baikin kamu. Biasanya kayak gitu. Nah bagi orang-orang yang sangat realistis, yang straight to the point bahwa yes, no, dia sangat-sangat insecure dengan orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena dia minimal terlihat setara sama si orang NPD ini. Padahal kan dia maunya lo terlihat lebih rendah, lebih butuh gue gitu kan. Lo terlihat seperti lo adalah fans gue, lo harus menjilat gue gitu kan, ibaratnya ya. Tapi ternyata enggak, lu cuek bebek, lu biasa aja, lu seolah-olah bahwa kita tuh sama rata, duduk sama oke. Gak bisa,
orang-orang NPD tuh nggak bisa ketemu orang kayak gini. Dia harus membuat si orang itu down. Guys, ini kan kayaknya bakal panjang banget ya, bakal panjang banget obrolan kita. Jadi gue bagi ke 2 part. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di part selanjutnya. Menarik nih. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.